Betapa berat tantangan yang harus dihadapi oleh Anies ya, untuk terus mempertahankan eksistensinya. Apalagi urusan koalisi partai kan belum juga kelar. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ternyata Anies bisa juga kerja keras, mikirin langkah terbaik, mencari cara yang paling efektif dan efisien, menentukan strategi terbaik untuk menarik perhatian publik, dan sebagainya. Banyak kerjanya ya. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ikut hadirnya Anies Baswedan di Bali ketika KTT G20 akan digelar menjadi tontonan yang menarik. Ingat ya, dia hadir ketika KTT G20 belum dibuka. Artinya, dia bukan undangan maupun pihak yang berkepentingan langsung dengan G20. Kita yang waras pasti paham bedanya ya. Kita lihat dulu mengapa Anies menganggap begitu penting buatnya nebeng pansos di acara G20. Kita mundur dulu. Beberapa bulan lalu sebelum PKB akhirnya berkoalisi dengan Gerindra, ketika partai PKB sempat menggulirkan wacana koalisi dengan PKS dan Demokrat dengan nama koalisi yang dibuat untuk menarik perhatian publik, yaitu Koalisi Semut Merah. Namanya bahkan katanya akan berubah jadi Koalisi Naga Merah jika Demokrat atau partai lain juga bergabung. Tentu dengan syarat bahwa Cak Iminlah yang menjadi Capres 2024. Kemudian PKB memasang poster Capres-Cawapres yang bakal diusung oleh Koalisi Semut Merah, yakni Cak Imin dan Anies Baswedan. Pemasangan foto Anies ini katanya buat menunjukkan keseriusan Cak Imin dalam kompetisi Pilpres 2024. Tentu saja katanya juga soal pasangan itu masih cair, masih bisa berubah. Pemasangan foto Anies sepertinya untuk menarik PKS, karena PKS kan pendukung Anies ya. Namun, soal pengusungan Anies itu masih ada syaratnya, bahwa PKB hanya bisa memberikan dukungan nyata buat Anies untuk nyapres, dengan syarat jika memang Anies bisa membawa partai yang punya 10% kursi di DPR. Artinya, Anies lah yang disuruh kerja nyari partai lain buat rekan koalisi PKB. Nah, kemudian ada pula seorang pengamat politik Ujang Komarudin yang mengemukakan sebuah hal yang bakal memberatkan partai-partai politik jika mereka akan mengusung Anies nyapres. Ini dikemukakan sebelum Nasdem mendeklarasikan Anies jadi capres mereka ya. Ujang Komarudin mengingatkan bahwa walaupun elektabilitas Anies tinggi, tapi sesudah Anies tidak lagi jadi gubernur, apakah elektabilitas yang tinggi itu akan stagnan di situ-situ aja atau turun? Ini jadi pertimbangan buat partai politik. Jika mereka mau mengusung Anies, ada pekerjaan rumah besar yang mesti mereka lakukan, yakni memastikan bahwa elektabilitas Anies tidak melorot dalam selang waktu 1,5 tahun sebelum Pilpres 2024. Terlihat ya bahwa di balik tawaran dari PKB, di balik kemeriahan pencapresan Anies oleh Nasdem, sebenarnya Anies ini dituntut untuk kerja keras. Kerja keras untuk mempertahankan elektabilitasnya sendiri. Karena partai politik kan maunya menang, maunya mereka mendapat keuntungan dari pengusungan Anies. Kita juga bisa melihat sendiri bagaimana alotnya pembentukan koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau semua yakin bahwa elektabilitas partai mereka bakal terangkat semata-mata dengan mengusung Anies nyapres, pembentukan koalisi nggak bakal sesulit ini. Masing-masing partai mau ada tambahan jaminan bahwa partai mereka bakal ikut untung. Misalnya, dengan mengusung kader mereka sebagai pendamping Anies. Oke, kembali ke Anies ya. Maka PR partai yang tadi disebut oleh Ujang Komarudin akhirnya harus dibebankan lebih banyak ke Anies. Anies harus kerja super keras untuk mempertahankan elektabilitasnya, untuk terus masuk berita media, untuk terus jadi perhatian masyarakat. Bisa jadi beban kerja Anies yang ini bakal lebih berat ketimbang dulu waktu dia masih jadi gubernur. Kenapa? Karena Anies harus benar-benar mikir. Dulu kan waktu jadi gubernur, Anies kerap dituding nggak bisa kerja, dan bahkan dapat predikat gubernur terbodoh versi Google.
bikin proyek-proyek patung atau monumen yang nggak perlu, bikin tempat-tempat selfie di pusat Jakarta, seakan di Jakarta tidak ada kawasan kumuh yang perlu dibersihkan ya. Kalau untuk mempertahankan elektabilitasnya sekarang ini, Anies harus benar-benar memutar otak dan jungkir balik, memikirkannya dan mewujudkannya dalam aksi. Ini bisa kita lihat contohnya ketika Anies seolah-olah jadi orang penting yang ikut serta dalam rangkaian acara KTT G20. Anies pun berkoar lewat akun media sosialnya, menyatakan dirinya diundang oleh lembaga internasional Bloomberg sebagai pembicara di salah satu side event G20 dan B20, acara sampingan gitu ya. I'm glad to have you with us, Pak Anies. I also want to ask you, you have the challenge of managing a complex city like Jakarta and making that sustainable. What lessons can you learn from your experience there? Sure. Thank you, Dit, Pak Bambang, Pak Ridwan Kamil, and all participants. Kegiatan ini makin diamplifikasi dengan berita batalnya Anies hadir dalam acara para alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Anies pun membuat video untuk menyampaikan kegiatan yang membuatnya berhalangan hadir, ya. Tentu saja dengan menyebut kegiatannya sebagai bagian dari G20, seolah sama derajatnya dengan kegiatan para kepala negara di KTT G20, gitu kan ya. Para buzzer dan pendukung Anies pun beramai-ramai mengglorifikasi kegiatan Anies ini. Seakan-akan Anies sudah selevel dengan Presiden Jokowi gitu. Dikira semua orang bisa dibikin kagum dan percaya akan kredibilitas Anies ya. Namun apa daya, ternyata justru banyak netizen dan tokoh publik yang mengungkap pencitraan Anies ini. Ada pegiat medsos yang mengungkap bahwa untuk tampil sebagai pembicara di event Bloomberg tersebut, Anies harus mengajukan diri dengan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan yang ada di websitenya. Ada pula netizen yang membongkar rekam jejak Anies yang pada beberapa bulan sebelumnya sudah bertemu dengan pihak Bloomberg. Waktu itu Anies sudah bicara soal proyek kerjasama percepatan zero emission atau bebas emisi di Jakarta, yang sebenarnya adalah programnya Presiden Jokowi. Jadi bisa jadi hadirnya Anies sebagai pembicara di acara Bloomberg itu ya memang bagian dari proyek itu ya. Lalu ada lagi netizen yang mengaku turut hadir di acara tersebut. Jadi dia seperti saksinya gitu ya. Dia menjelaskan acaranya Anies itu berlangsung pada tanggal 11 November. Dan itu bukan merupakan acara utama B20, hanyalah acara sampingan. Nah, selain para netizen, ada pula komisaris PT Pelni, Dede Budiarto, yang turut membantah narasi Anies diundang sebagai pembicara di forum G20. Disebutkan bahwa acara sampingan yang dihadiri Anies itu hanya dihadiri oleh puluhan orang saja. Sedangkan politisi PDIP Ruhut Sitompul turut mentertawakan klaim yang menyebut Anies diundang, padahal sebenarnya mengajukan diri. Anies pun disebut Ruhut sebagai pendusta. Sementara tokoh publik yang pernah jadi jubir PSI, Dedek Prayudi, menyebut Anies membual dalam acara itu. Karena Anies mengaku Jakarta berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 26% pada tahun 2020. Padahal itu semata-mata merupakan imbas pandemi dan terjadi di seluruh dunia. Sama dong ketika Anies mengklaim kemacetan Jakarta berkurang pada tahun 2021. Padahal ya memang karena aktivitas masyarakat berkurang karena pandemi. Selain jadi pembicara di acara sampingan itu, lewat akun medsosnya, Anies juga menyebarkan kegiatannya bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Yong Kim. Anies memakai kata-kata menyambut kembali Dubes Amerika Serikat, juga kata-kata menyongsong G20. Seakan dia ini bagian dari jajaran pemerintahan yang ditugaskan untuk menyambut para pejabat tinggi di KTT G20. Padahal kan Anies kesana ya atas inisiatif sendiri. Dari foto-foto yang diunggah Anies juga tidak tampak adanya keakraban dengan Dubes Amerika Serikat itu ya. Ekspresi Pak Dubes itu juga nampak biasa aja. Para netizen memberikan komentar yang menyebut Anies hanya numpang di sana. Sok banyak acara, padahal pengangguran. Kemudian ada berita yang menyebutkan bahwa di Bali, Anies bertemu dengan petinggi partai Nasdem, Demokrat, dan PKS Bali.
Yang fotonya terlihat hanya segelintir orang saja. Padahal kan ada 3 partai itu ya. Kok nggak rame-rame sampai ratusan atau ribuan orang gitu. Sekalian kan untuk mengangkat citra Anies. Nah, ketika Presiden Jokowi dengan resmi membuka KTT G20, Anies sudah berada di Solo. Dari sini sebenarnya kelihatan ya betapa nggak pentingnya kehadiran Anies di Bali. Artinya Anies ini sudah bekerja sangat keras dalam menggelar pencitraan di Bali. Sesudah ke Bali, dia masih terus melanjutkan kerja kerasnya ke Solo dan kemudian ke Jogja ya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Wali Kota Solo Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka pada Selasa. Keduanya sarapan bersama sambil membicarakan sejumlah hal secara tertutup. Anies mengatakan, pertemuannya dengan Gibran hanya bersilaturahmi dan berdiskusi soal pengelolaan kota. Itu kerja keras loh. Karena pasca selesainya KTT G20, apakah rakyat Indonesia bakal mengingat ada Anies di sana? Saya nggak yakin ya. Yang diingat ya pasti Presiden Jokowi beserta jajarannya. Yang diingat ya kemegahan acara makan malamnya, juga berbagai kegiatan para kepala negara di Bali. Misalnya Presiden Prancis yang belusukan dengan gaya kemeja putih ala Pak Jokowi. Nah, betapa berat tantangan yang harus dihadapi oleh Anies ya, untuk terus mempertahankan eksistensinya. Apalagi urusan koalisi partai kan belum juga kelar. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ternyata Anies bisa juga kerja keras, mikirin langkah terbaik, mencari cara yang paling efektif dan efisien, menentukan strategi terbaik untuk menarik perhatian publik dan sebagainya. Banyak kerjanya ya. Banyak itu. Banyak pula mikirnya. Tapi kenapa waktu masih jadi gubernur, nggak seperti itu ya kinerjanya? Apa karena yang sekarang ini Anies bekerja buat dirinya sendiri? Sementara dulu, dia bekerja buat warga masyarakat. Kok bisa gitu ya? Selalu dari Kura-Kura.